merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ningsih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan pas banget teman Pro 2, seperti biasa di hari Rabu kita di Pos Jaga yang bakal ngobrol ya bareng salah satu dokter yang pastinya kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Malam hari ini pastinya kamu udah tahu ya, di beberapa media sosial udah beredar nih flyer kita ngebahas tentang cari tahu yuk soal hernia. Wah, ini pastinya relevan banget ya kita bahas sama Pro 2, apalagi kita nih anak muda gitu ya, buat gimana caranya nanti mencegah biar nggak kena namanya hernia. Oke, lebih lengkap dan lebih jelasnya kita bakal ngobrol bareng Dokter Nyoman Maharmaya SPB ya. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Iya, namanya bener ya dokter ya, Dokter Nyoman Maharmaya Iya, SPB betul. ya. Iya. Biar lebih akrab lagi deh, dokter siapa nih kita panggil? Dokter Nyoman kah? Dokter Maharmaya kah? Dokter Mahar gitu aja. Dokter Mahar ya, Iya, iya, oke. Dokter, malam ini kita bakal ngobrolin tentang hernia gitu ya. Oke, kita bakal kenalin nih sama teman-teman Pro 2. Sebenarnya hernia itu seperti apa dan gimana sih cara kerjanya di dalam tubuh kita? Ya, secara definisi dulu ya, kita perlu mengerti apa itu hernia. Jadi hernia itu sendiri itu adalah protrusi atau penonjolan. Jadi penonjolan dari lapisan dari dinding perut, di mana tonjolan itu melalui defek. Defek itu artinya celah atau bagian tubuh yang paling lemah. Nah, itu dia prosesnya dari sana untuk hernia itu. Jadi di sana terdapat penonjolan dari dinding perut, di mana melalui celah pada tubuh. Nah, itu
Biasanya memang hernia ini banyak jenisnya, dari anak-anak sampai orang tua itu Oh, ada. anak-anak sudah bisa terkena hernia. Bisa. Jadi dari jenisnya sendiri hernia itu dibagi menjadi dua. Mm-mm. Yang pertama hernia kongenital atau hernia yang didapat pada saat lahir. Kemudian ada hernia aquisita atau acquired yang didapat pada orang dewasa biasanya. Berarti kalau didapat dari baru lahir, itu apakah termasuk keturunan, Dok? Bisa dibilang gitu karena pengaruhnya dari genetik. Oh. Ya, dari genetik dia terjadi gangguan dari obliterasi atau penutupan dari celah yang seharusnya dalam beberapa bulan sampai tahun itu harusnya setelah lahir dia menutup celahnya itu. Mm-mm. Nah, ini pada beberapa orang dengan kelainan genetik itu celah ini tidak dapat menutup dengan sempurna. Nah, sehingga itu akan menjadi hernia nantinya pada anak-anak ya. Apakah itu berarti kalau misalnya orang tua sudah pernah kena hernia gitu ya, apakah nanti keturunannya itu udah pasti atau gimana, Dok? Dari jurnal itu memang ada beberapa mutasi dari genetik, tapi bukan berarti hernia yang didapat acquired pada orang dewasa itu akan menurunkan ke anaknya, itu belum tentu. Belum tentu ya. Oke. Tergantung dari genetiknya itu sendiri. Oh iya. Baik. Nah kemudian kita pengen tahu juga sih penyebab utama dari hernia ini kayak gimana sih? Ya, hernia ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hernia atau pencetus munculnya hernia itu adalah salah satunya biasanya karena apa? Karena batuk yang lama, batuk kronis, kemudian pekerjaan, kemudian usia juga ya, usia, kemudian kehamilan, kemudian juga bisa karena obesitas. Oke, berarti banyak faktor ya. Ya. Kalau misalnya batuk begitu ya, Ya. ini batuknya ini yang lama itu misalnya dia itu ada penyakitnya atau kayak gimana riwayat penyakit? Batuk biasanya kan kayak TBC itu kan batuk pasti lama gitu ya. Apakah itu juga bisa menyebabkan hernia? Bisa. Jadi memang semua yang saya sebutkan itu adalah faktor-faktor pencetus. Jadi di mana faktor-faktor ini mempengaruhi tekanan dari intraabdomen atau tekanan di dalam perut. Pada saat kita batuk, kemudian itu kan pasti ada tekanan di sana kan. Oh, oke. Nah, itu menyebabkan munculnya hernia di sana. Oh, obesitas juga nih ya. Iya, Pasti ini jadi warning ya buat kita-kita semuanya. Iya. Oke. Baik, teman Pro 2, buat kamu ya yang pengen tanya-tanya seputar hernia, yuk kenalin dari sekarang. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dan kesempatan juga nih buat kamu ya, karena sekali ini aja nih bareng Dokter Mahar ya kita ngebahas ini selama 1 jam. Buruan kamu join ya bareng kita di 0811 399 1054 via WhatsApp, dan juga bisa di live chat RRI Digital, atau buat kamu yang nonton kita nih malam hari ini lewat YouTube channel kita, buruan aja yuk komen di RRI Singaraja Official. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih seru ya kita ngobrolin tentang hernia bersama Dokter Mahar di Pos Jaga ya. Oke, buat kamu yang mau tanya-tanya aku masih tunggu nih, masih banyak waktu sampai nanti jam 9 malam. Oke, tadi sudah banyak dibahas juga ya seperti apa hernia, kemudian siapa aja yang bisa kena hernia kayak gitu ya. Nah kita pengen tahu juga nih Dok, gejala hernia yang perlu kita waspadai kayak gimana? Ya. Jadi hernia sendiri ini sebenarnya pembagiannya banyak ya, luas sekali. Jadi hernia ini menurut tempatnya sendiri itu macam-macam. Ada hernia inguinalis, hernia femoralis, hernia umbilicalis, itu hernia lumbalis, hernia obturator. Itu banyak jenisnya. Jadi itu berdasarkan tempatnya itu beda-beda. Jadi memang yang paling sering yang terjadi itu biasanya hernia inguinalis. Itu hernia yang sering kita temui di rumah sakit, dan itu dibagi lagi menjadi dua. Dia ada hernia yang
direct dan indirect. Ya, itu bedanya. Iya. Kemudian dan yang terpenting pada kasus hernia ini biasanya komplikasi yang terjadi pada saat hernia. Jadi hernia itu sebenarnya penonjolan kan seperti yang saya sebut tadi. Iya. Dan biasanya pasien itu datang ke rumah sakit atau ke dokter, dia datang dengan keluhan muncul benjolan di sana. Nah, muncul benjolan di lipatan paha. Di lipatan paha yang sifatnya dia hilang timbul. Jadi pada saat beraktivitas mungkin itu benjolannya muncul, tapi kalau pada anak-anak mungkin pada saat aktivitas lari atau nangis itu dia muncul benjolannya. Kemudian pada saat berbaring atau pada saat istirahat itu hilang dengan sendirinya benjolannya. Hilang itu berarti Ya, hilang, kembali dia. oh gitu. Ya, karena yang menonjol itu adalah bagian organ dari perut dia. Dia akan kembali lagi ke intraabdomen atau ke dalam perut lagi. Masuk Ya, lagi. masuk kembali. Gitu ya. Tapi ada beberapa komplikasi yang terjadi biasanya pada hernia inguinalis lateralis, di mana dia harus melewati 2 ring atau cincin itu, di mana di situ sering terjadi jepitan. Itu komplikasi yang sering terjadi. Jadi jepitan ini yang menyebabkan jeratan pada organ yang masuk di kantong hernia. Nah, jadi yang organ yang masuk dalam kantong hernia itu bisa usus atau organ lain seperti lemak atau pembuluh darah juga bisa. Berarti dok, ciri-ciri kalau kita kena hernia itu udah langsung ada benjolan atau kita sakit-sakit dulu deh ini perut gitu atau Ya. apalah gitu? Apa langsung ada benjolan? Ya, biasanya pada awal itu yang muncul adalah benjolan, benjolan yang hilang timbul sifatnya. Itu udah apa namanya? Udah besar atau memang dari kecil dulu membesar begitu? Enggak, jadi pada saat itu mungkin bisa langsung besar dia. Tapi pada saat istirahat dia hilang lagi. Oh gitu. Ya. Itu kalau misalnya nggak diobatin apa bakal tambah besar atau memang tetap seperti itu? Bisa kembali, kalau bisa kembali itu istilahnya reponibel atau bisa kembali ya. Jadi itu sebenarnya bukan indikasi untuk operasi segera emergensi. Tapi yang di sini yang emergensi itu adalah di mana terjadi jeratan atau jepitan pada organ di intraabdomen di dalam perut. Jadi itu yang berbahaya. Jadi pasien biasanya datang dengan keluhan muncul benjolan, kemudian disertai dengan mual muntah atau tidak bisa buang air besar, sampai nyeri perut. Biasanya nyeri perutnya hebat biasanya. Oh gitu. Iya. Bisa nggak sih hernia ini sembuh gitu dengan sendirinya tanpa intervensi dari medis dok? Kalau hernia itu memang jalan satu-satunya ya operasi. Iya, operasi karena dia sifatnya akan muncul kembali apabila faktor-faktor pencetusnya tadi tidak dihilangkan. Jadi selain kita mengobati hernianya, kita obati juga faktor pencetusnya. Oke. Jadi termasuk yang tadi yang saya sebutkan batuk, obesitas, kemudian susah buang air besar juga termasuk, susah buang air kecil itu juga termasuk faktor pencetus. Oke. Ya. Baik. Kita lihat dulu teman-teman yang mau bertanya nih ya. Wah, banyak pertanyaan nih yang udah masuk. Iya. Oke, ada Bagus di rumah aja. Dia mau tanya nih, yang pertama, apakah olahraga dengan intensitas berat itu bisa mempengaruhi hernia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gejala dan tanda-tanda hernia. Wah, tadi sudah sempat kita bahas juga kan ya. Kemudian apa saja cara mencegahnya? Dan satu lagi, apakah aktivitas seks itu bisa mempengaruhi hernia? Oke. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu termasuk pekerjaan ataupun aktivitas ya, faktor pencetusnya. Jadi olahraga yang berat, contohnya seperti angkat berat seperti itu, kemudian aktivitas yang perlu mengedan, nah itu akan meningkatkan resiko untuk munculnya hernia di sana. Ya, itu biasanya sih untuk pencegahan biasanya disarankan untuk menggunakan sabuk
hernia. Nah, itu untuk mengurangi eh, tekanan atau protrusi dari hernianya. Selain itu juga mencegah munculnya hernia. Sabuk hernia itu emang udah khusus untuk hernia begitu ya, Dok ya? Ya, ada biasanya. Tapi biasanya kalau misalnya pada atlet-atlet angkat berat, Angkat berat, ya. nah, dia kan pakai sabuk iya, tuh. bener-bener. Nah, itu biasanya seperti itu. Oh gitu. Nah kemudian kalau aktivitas seks seperti apa? Kalau aktivitas seks sebenarnya tidak berhubungan langsung ya. Oke. Artinya kalau dia berpengaruh terhadap tekanan intraabdomen sampai mengedan, nah itu ya mungkin bisa terjadi. Seperti Oke, itu. ya harus dikontrol ya. Iya. Nah cara mencegahnya nih, Dok. Cara mencegahnya mungkin pada Ya, untuk pencegahan terhadap hernia itu perlu yaitu kontrol dari faktor-faktor pencetus tadi. Tapi memang kalau faktor usia itu kan nggak bisa kita kontrol ya. bener. Jadi yang lain seperti obesitas Iya, itu bisa kita kontrol. mengangkat berat itu juga harus kita Aktivitas, kontrol ya pastinya ya. aktivitas, kemudian kalau bisa ada riwayat batuk, batuk lama seperti PPOK atau TB seperti Iya, TB, tadi itu harus diobati dulu. Kemudian kalau misalnya ada gangguan aliran kencing seperti gangguan di prostat itu harus ditangani juga, diobati. Kemudian kalau misalnya buang air besarnya susah biasanya, ya itu kita harus obati juga. Oke, dokter tadi sempat bilang juga kalau hernia itu nggak harus segera dioperasi begitu ya? Ya. Iya. Nah kemudian seperti apa penanganan selanjutnya kalau sebelum dioperasi? Ya, untuk operasi hernianya sendiri itu memang ada dua, ada yang emergensi, ada yang elektif. Elektif itu dengan jadwal. Jadi pada pasien-pasien yang tidak ada resiko atau tidak ada emergensi seperti yang saya sebut tadi komplikasinya, nah itu bisa dilakukan operasi secara elektif. Nah itu nanti dengan perencanaan, contohnya nanti cek lab dulu untuk pemeriksaan rutin, kemudian ronsen seperti itu. Oke, jadi itu ya. Baik, teman Pro 2, kita ke YouTube dulu deh ya. Apakah ada yang bertanya di sana? Kita cek dulu ya, teman Pro 2. Baik, ada siapa nih di DA Flow gitu ya? Luar biasa, Pro 2 emang top BGT deh, apalagi hostnya. Wow, thank you. Kemudian ada Tusat juga, maaf dok, penyebab utamanya apa ya? Oke, tadi juga udah sempat ya kita bahas penyebabnya seperti apa. Mungkin dibahas sedikit diulang lagi ya. Mungkin nih baru dengerin ya. Menurut penyebabnya itu ya dibagi menjadi dua tadi. Ada yang kongenital, ada yang akuisita atau acquired. Jadi kalau kongenital itu memang terjadi karena mutasi gen, di mana terjadi gangguan dari obliterasi pada defek atau lubang celahnya itu. Jadi itu biasanya terjadi pada anak-anak atau balita ya. Kemudian kalau acquired itu biasanya pada dewasa. Orang dewasa biasanya disebabkan karena yaitu peningkatan tekanan intraabdomen atau tekanan dari dalam perut karena mengedan itu contohnya. Ya, atau yang angkat berat-berat begitu ya dok ya. Oke, itu jawabannya. Kemudian ada Novi juga. Wah ini cewek ya, tapi nggak bertanya nih loh, buat yang laki-laki penting banget dengerin ya. Oke, DL Tower takutnya berat sebelah dok. Apanya yang berat sebelah ya? Apanya ya? Oke, lanjut lagi deh kalau gitu dok ya. Ada dominat juga. Solusinya kayak gimana nih Pak Dokter kalau sampai terkena hernia? Ya. Kalau hernia ya harus operasi ya. Jadi untuk operasi, tindakan operasi itu bisa dilakukan secara konvensional, secara pembedahan, atau pilihannya bisa dilakukan secara laparoskopi. Laparoskopi itu kalau bahasa awamnya operasi lubang kunci. Jadi itu pilihannya. Jadi kalau ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau operasi konvensional itu memang
ada bekas luka operasi seperti itu, dan resiko infeksi pada luka operasi itu ada. Tapi kalau pada laparoskopik itu penyembuhannya lebih cepat, kemudian resiko infeksi juga bisa kita kurangi, biasanya seperti itu. Itu resiko yang dimaksud seperti apa, Dok? Resiko infeksi infeksi pada luka operasinya maksudnya. Oh gitu. Ya. Oke. Baik, itu jawabannya kayaknya nih cowok-cowok kebanyakan nanya ya. Emang seru sih kalau ngomongin tentang hernia begitu ya. Ya, Ini kayaknya ngomongnya kok cowok aja. Sebenarnya cewek bisa nggak sih kena? Cewek bisa. Jadi bukan hanya cowok. Nah loh, Memang sebagian kayak Novi tadi bilang loh, buat yang lagi ini penting. Ternyata Iya. cewek juga penting banget kita Iya, tahu. makanya saya Oh, iya tadi nih. bilang pada kehamilan juga bisa. Iya bener ya. Iya. Oh gitu. Kayak gimana tuh kalau di cewek? Jadi kalau pada perempuan itu biasanya terjadi sekitar 10% sih dari seluruh kejadian hernia. Oh. Ya bisa terjadi. Jadi pada perempuan biasanya paling sering itu terjadi pada hernia femoralis. Oke. Hernia femoralis ini memang letaknya juga di lipatan paha, tapi dia di bagian agak bawah dia celahnya. Oke. Nah, di sana biasanya keluhan yang pasien biasa rasakan itu biasanya memang nyeri perut. Sama kayak yang dirasakan oleh cowok-cowok Ya, gitu. karena di sana memang resiko terjadi jepitan organnya lebih tinggi karena celahnya sempit dan juga agak keras dia. Nah, itu sering terjadi jepitan di sana. Oke, faktor penyebabnya juga sama kah seperti Sama. itu? Sama begitu Sama. ya. Oke, cewek cowok nggak ada bedanya Nggak ada nih bedanya. ternyata ya, tapi kemungkinannya itu 10% begitu ya dari yang sudah ada. Iya, dari misalkan keseluruhan hernia, hernia ya. begitu ya. Oke, rame banget nih. Ada juga yang bertanya cara penyembuhan orang yang udah terkena hernia dari Dana seperti apa? Sebentar dijawab. Ini penting banget kita tahu teman Pro 2. Buat kamu yang juga pengen tanya via WhatsApp atau live chat RRI Digital, buruan aja ya. Aku tunggu tetap di Pos Jaga. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke, kayaknya makin malam makin seru nih ya bareng Dokter Mahar ngebahas tentang hernia. Ya. Karena memang ini relate banget ya, banyak yang bisa kena begitu kalau kita tidak antisipasi atau mencegahnya. Tadi ada Dana yang tanya cara penyembuhan orang yang udah terkena hernia kayak gimana, Dok? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, memang hernia ini kan karena ada defek ya. Nah, itu defek itu tidak bisa diobati. Jadi dengan obat-obatan pun tidak bisa akan menutup sendiri defek itu. Jadi satu-satunya cara ya operasi untuk menutup defek itu. Oke. Gitu. Nah, misalnya kalau sudah operasi begitu ya, Dok, seperti apa kita menjaga itu? Jadi pada beberapa kasus biasanya setelah operasi dia beberapa tahun atau beberapa bulan dia datang lagi dengan keluhan benjolan yang sama di tempat yang sama. Itu bisa kambuh lagi Relapse. setelah operasi lagi Iya. gitu ya? Iya. Nah, itu dah makanya pentingnya kita selain mengobati hernianya, kita obati faktor pencetusnya juga. Karena kalau faktor pencetusnya masih, dia kan beresiko untuk muncul lagi. Berarti kalau orang Bali bilang nggak boleh bengkung gitu ya? Iya. Oke, karena bakal bisa timbul lagi begitu Iya. ya, meskipun sudah dioperasi. Ya, jadi meskipun operasinya sudah mungkin beberapa orang sudah tahu ya operasinya itu menggunakan mesh istilahnya, mesh atau jaring hernia itu tetap aja ada resiko seperti itu. Bisa jebol jaringnya. Ya. Kalau faktor pencetusnya tidak dihilangkan. Sekalipun pakai metode yang paling canggih begitu. Iya, bisa aja. Wow, kalau misalnya kamu masih ngeyel ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke YouTube ya. Ada Gede Delix. Aduh, jangan sampai deh. Makasih informasinya, Dok. Ada juga Eka. Eka Yanti. Siapa aja sih yang rentan terkena hernia, Dok? Ya. Pasien-pasien yang rentan terkena hernia itu biasanya paling banyak biasanya laki-laki sih. Laki-laki yang pada usia produktif, yang utamanya pekerjaannya yaitu seperti buruh atau
petani yang suka ngangkat-ngangkat berat dengan beban berat, kemudian atlet, ya, seperti itu memang rentan untuk terjadi hernia. Karena ya itu pengaruhnya tadi karena tekanan intraabdomennya yang meningkat. Oke, jadi Gitu. itu ya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau kena kan bisa dicegah kayak dokter Ya. tadi bilang begitu ya. Ya. Next ada Rolis Krisna. Salam KDH dok. Ya, salam KDH. Salam KDH tuh kayak gimana sih? Oke, Dalmon. Waduh, gawat. Ternyata bini juga bisa kena. Kasih tahu nih bininya ya, kalau misalnya belum dengerin nih, ternyata bisa juga kena yang namanya hernia. Satu lagi via YouTube ada ACIR. Izin Pak Dokter, pokoknya mohon solusi terbaik jika kena hernia. Solusi terbaik. Tadi kayaknya udah terbaik semua ya solusinya ya. Iya, itu memang ya solusi yang terbaik memang. Iya, untuk memang yang tadi ya solusi Iya. terbaik. Oke, kita ke WhatsApp lagi teman Pro 2. Oke, mana nih? Ya. Kita langsung ke Ayu. Selamat malam, Dok. Ya, malam. Saya baru periksa ya dari apa nih bareng teman saya yang katanya kena cowok ya temannya berarti nih ya, karena apa nih kata dokternya teman saya itu kena hernia, terus siapa nih bapaknya dulu juga pernah operasi karena hernia. Apakah hernia ini merupakan penyakit keturunan ya dok? Apakah teman saya ini juga harus dioperasi juga? Oke. Ya. Ayo. Jawabannya ya sama. Sama ya, tadi Ya, udah dijelasin. perlu operasi memang karena defek itu tidak akan bisa menutup kembali seperti itu kondisinya. Dengan obat-obatan pun ya nggak akan bisa menutup kecuali ya, dengan operasi. Iya, seperti karena bakal itu. dipasang jaring gitu ya Iya. biar tidak. Oke, kemudian 2571. Selamat malam dokter, selamat malam Kak Ningsih. Saya pengen bertanya, saya sering stres nih karena mikirin beberapa hal yang memang terus menerus. Saya wanita 27 tahun dan punya penyakit turun berok gitu ya. Turun Ya, berok tuh istilahnya apa ya hernia. hernia, istilahnya. Kalau turun lagi berok. stres itu muncul rasa berdenyut pada perut bawah. Mohon solusinya dok. Ya, memang pada setiap pasien itu beda-beda ya gejala yang muncul itu. Ya biasanya sih nyeri, rasa nyeri yang muncul setelah terdapat komplikasi penjapitan di sana. Biasanya pada perempuan itu paling sering ya seperti saya bilang itu terjadi hernia femoralis, tapi nggak menutup kemungkinan bisa terjadi hernia inguinalis juga. Ya, jadi perlu pemeriksaan sebenarnya. Jadi saya sarankan sih periksa dulu ke dokter, dilihat apakah memang itu masalahnya di femoralisnya, hernia femoralis atau inguinalis. Tapi ya jalan keluarnya ya tetap kalau memang itu suatu hernia ya tetap operasi. Tapi kita perlu pastikan dulu itu hernia karena selain hernia bisa disebabkan benjolan itu bisa disebabkan karena hal lain. Bisa mungkin tumor atau yang lain, itu beda-beda. Jadi perlu periksa dulu deh. Periksa dulu nanti langsung ke dokter Mahar ya. Iya boleh. Oke, baik, ada lagi yang bertanya, dokter, anak saya ini usianya 5 tahun, didiagnosa kena hernia dan diharusin operasi. Duh, kasihan nih masih kecil ya dok ya kalau operasi ya. Mau tanya dok, operasi hernia itu termasuk operasi besar atau kecil sih? Kalau operasi hernia itu bisa dibilang operasi sedang ya, jadi nggak besar juga, nggak kecil juga, tergantung kalau dia dengan komplikasi, misalnya ada jepitan di ususnya sehingga ususnya harus jaringan ususnya itu mati dan sehingga harus diambil tindakan untuk pemotongan usus, ya itu tindakan besar itu termasuk. Jadi ada pemotongan usus gitu. Mungkin karena jaringannya terjepit, aliran darah yang ke usus itu nggak ada sehingga mati dalam beberapa jam. Usus itu akan mati dia. Anak kecil yang berusia 5 tahun juga beresiko Bisa seperti jadi karena jepitan itu tadi. Itu yang bahaya memang. Kasian banget ya. Kalau itu terjadi ya harus terpaksa harus dibuang kan jaringan yang mati.
gitu. Ngeri. Oke, terus apa lagi nih? Oh, berapa lama sih waktu pemulihan setelah operasi hernia? Untuk pemulihannya itu biasanya sih normalnya kalau penyembuhan luka itu bisa terjadinya itu sekitar 2 minggu normalnya. Tapi dalam pasca operasi itu memang ada komplikasi juga. Komplikasi yang bisa terjadi setelah operasi itu macam-macam, bisa ada perdarahan, kemudian nyeri kronis ya. Kemudian bisa terjadi hidrokel. Hidrokel itu penumpukan cairan dia di kantong kantong operasi itu? bukan kantong skrotum atau kantong buah peler. Oh. Ya, maaf. Ya itu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, dia bengkak seperti itu bisa. Ya itu jenis-jenis komplikasinya yang mungkin bisa terjadi selain itu juga infeksi juga bisa. Tergantung dari itu sih. Kalau muncul komplikasi ya lebih lama lagi penyembuhannya. Lebih dari 2 minggu gitu ya? Iya. Apa yang kita perhatikan pasca operasi biar cepat kita sembuh? Misal ada nggak sih larangan-larangan, misal kita nggak boleh mandi kah atau seperti apa? Ya, kalau pasca operasi pada hernia yang tanpa komplikasi itu seperti normal aja, enggak ada masalah. Biasanya 2 minggu sudah kering lukanya. Dan itu perlu perawatan luka aja yang rutin setiap 2-3 hari biasanya. Aktivitas bisa seperti biasa? Kalau aktivitas mungkin disarankan untuk mengurangi aktivitas berat biasanya. Atau ditunda dulu aktivitas beratnya sampai penyembuhannya itu benar-benar baik gitu. Kalau konsumsi makanan itu ada yang perlu diperhatikan nggak sih, Dok? Kalau dalam penyembuhan luka itu tetap perlu nutrisi. Jadi perlu makanan boleh apa aja, cuma ya yang bernutrisi, yang penting untuk penyembuhan seperti itu. Seperti protein itu penting itu untuk penyembuhannya. Ya. Baik. Oke, teman berdua masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kamu yang pengen tanya-tanya. Aku masih tunggu ya di Pos Jaga bersama Dokter Mahar. Kita ngebahas tentang hernia. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, nggak terasa kayaknya kita udah memasuki sesi terakhir deh. Tapi kita bakal ke RRI Digital dulu ya, nggak ketinggalan yang udah ikutan juga di situ. Ada Kak siapa nih? Kak Asti gitu ya. Malam Kakak Ningsi, malam Kakak Dokter. Untuk pencegahan hernia gimana Kak? Tadi udah dijawab ya Kakak. Mudah-mudahan udah didengerin Kakak. Udah beberapa kali juga dijelasin. Kemudian ada juga Tutset. Terima kasih Pak Dokter atas informasinya yang sangat bermanfaat. Oke. Baik, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini tadi ada yang ikutan juga. Dok, saya cowok, sekitar selangkangan saya itu muncul benjolan sebesar biji kelereng begitu ya. Dan ketika saya posisi rebahan, benjolannya hilang atau tidak terlihat. Pas banget ya, yang seperti dokter bilang ya. Selangkangan terasa penuh, berat dan panas, dan sakit ketika dipakai berjalan. Sakit pada perut kiri bawah. Dok, apakah yang saya alami ini ciri-ciri turun berok? Ya. Dari keluhan yang dirasakan oleh siapa? Belum, nggak ada namanya. Oh ya, jadi itu keluhannya ada benjolan ya di lipatan paha. Jadi ukurannya memang nggak terlalu besar ya. Kelereng berarti kecil kan ya? Kecil. Jadi memang di kedokteran tuh ada yang namanya different diagnosis. Jadi differential diagnosis. Jadi selain hernia itu apa saja yang bisa muncul di sana. Jadi ini kan organ ya. Organ di lipatan paha itu macam-macam, ada otot, ada pembuluh darah, saraf dan lain-lain, sampai kelenjar juga ada di sana. Nah, itu bisa atau sama-sama ribet nih ya. Oke, baik dokter, sayang banget ya waktu kita terbatas banget, padahal ini memang penting banget ya buat kita, apalagi anak-anak muda ya. Ternyata hernia itu bisa dialamin oleh bayi juga begitu ya, kita baru tahu, ini penting banget. Oke, dokter, apa yang bakal disampaikan ini sebagai closing statement, silakan. Ya, untuk masyarakat
di Buleleng khususnya ya, atau pendengar Pro 2, ini memang kasus hernia ini menurut WHO itu terjadi sekitar 350 dari 1000 penduduk. Jadi kemungkinan terjadi hernia pada setiap orang itu ada. Jadi perlu kita mewaspadai adanya hernia dan juga mewaspadai adanya komplikasi yang dapat terjadi pada saat hernia seperti itu. Jadi kalau misalnya itu suatu emergensi, misalnya tidak bisa buang air besar, perutnya kembung, ada mual muntah sampai seperti itu, atau nyeri pada perut tiba-tiba, nah itu harus segera ke rumah sakit atau langsung ke UGD ya. Jangan menunggu sampai komplikasi itu memanjang sehingga dapat mengakibatkan kecacatan atau sampai bisa mungkin sampai kematian seperti itu. Waduh. Ya. Oke, diperhatikan ya teman-teman Pro 2. Oke, karena waktu nih dokter, terima kasih waktunya udah ngobrol bareng kita selama kurang lebih 1 jam di Pos Jaga Next. terima Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain ya dokter Ya, ya. terima kasih. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah ikutan join ya malam hari ini via WhatsApp, live chat RRI Digital ataupun YouTube channel RRI Singaraja Official. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaik Pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2